timit campur air ya. Bosnya belum bocor ya, seal ini belum bocor, ini agak bocor nih. Hanya itu kita bersihin untuk pulihnya ya, kita gosok, pastikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Hari ini saya kedatangan Beatsrit. Nah, penyakitnya itu kalau misalkan digas enggak ini selip, CVT-nya selip ya, bisa contohkan kayak gini ya. Jadi agak selip. Oke semuanya, kita sekarang akan coba bongkar apa nanti kerusakannya apa. Jadi kita mulai pembongkaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai buka box CVT terlebih dahulu. Oke, jadi ini ada kendala pada saat pembongkaran. Biasanya kan langsung bisa dibuka. Nah, kalau ini agak ngunci, biasanya bosnya yang macet di sini. Nah, di sini ada bos. Nah, kemungkinan ini udah apa? Di sini tuh kadang karatan. Jadi sulit ngebuka. Ya ngunci gitu dulu. Nah, bagian ini nih. Nah, oke, kena ya, nah kita coba buka. Nah, bisa teman-teman lihat ini oli campur air, gak tau oli ini timit campur air ya. Nah, penyebab apa CVT selip masuk air, pertama masuk air, kedua campur oli. Ini kayaknya ada yang bocor di bagian sini ya, kayak kebanjiran tuh ya. Banjir, kita amankan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membongkar bagian puli depan dan belakang. Bisa. Ini baru dibuka nih kayaknya. Ini ring. Terus ada ring dalam lagi kalau nggak salah. Nah, ini ring dalam lagi. Noh. Ini bekas slip ya, pebel. Untuk roller 80%. Terus bagian ini masih bagus ya, bagian rumah roller sama bosnya belum oblak, masih bagus. Jadi terus coba sini, seal ini juga belum bocor ya, seal ini belum bocor, jadi aman. Nah, masalahnya di mana ini? Coba kita buka yang belakang dulu ya. Keras banget.
Ini kampas otomatis ya. Kampas otomatis udah sedikit habis. Kayaknya ini kebanjiran ya. Agak sulit. Kalau kita lihat di sini kayaknya ini agak bocor nih. Ini agak bocor ya. Jadi masalahnya itu kebanjiran, kayaknya masuk air ke dalam ke sini ya. Jadi kita akan coba cek. Kalau kita cek seal sih nggak terlalu banyak oli yang keluar, kemungkinan cuma kebanjiran aja. Nanti kita coba cuci ya, cuci bagian CVT nya kita bersihkan dan kita coba tes jalan. Nanti ketika sudah kering tes jalan apakah ada rembesan dari sini, dari kedua seal ini. Nah soalnya ketika kita buka sekarang yang paling terlihat itu air, bukan oli ya. Jadi air agak hitam, jadi nggak ada oli yang keluar. Nah, kayaknya kebanjiran, jadi cuman kita nanti coba akan bersihkan aja. Oke, untuk proses pembersihan bagian blok CVT ini, untuk bagian sini udah kita bersihkan dan nanti akan kita coba tes jalan. Setelah itu nanti beberapa saat kita akan coba cek kembali apakah ada kebocoran pada seal crankcase depan ataupun puli belakang. Kalau saya lihat tadi yang hitam itu kayaknya bukan oli tapi kotoran campur air. Di sini tuh yang tadi. Ini bekasnya nih. Jadi nggak ada bekas-bekas oli. Sebetulnya untuk tadi permasalahan yang selip itu karena mungkin kebanjiran ya. Kayaknya segini nih airnya nih. Jadi masuk ke pulinya, ke blok sini. Ya. Nah, jadi air itu masuk lewat sini. Ya. Lewat sini, jadi kemungkinan air segini ya. Ini juga udah kita bersihkan meskipun kurang maksimal, yang penting ini kering ya untuk bagian bloknya. Dan untuk bagian puli depan ini udah dibersihkan semua, udah kita amplas sedikit ya, amplas halus ya, supaya menghilangkan kotoran-kotoran yang bekas tadi. Terus untuk bagian roller ya, wheel roller juga masih keadaannya aman, dan rem plate juga masih bagus. Kemudian slide piece juga tadi masih bagus. Ini untuk bos ya, movable drip paste bos. Nah ini nggak oblak, masih aman. Nah jadi kita tinggal tahap akhir untuk membersihkan sisa-sisa, takutnya masih ada oli ataupun stempet yang masih nempel di bagian pulinya. Nah untuk biasanya kalau misalkan saya bongkar ini kan masuknya servis ya, servis CVT ya. Jadi untuk memastikan oli itu habis atau bersih, ini harus benar-benar bersih untuk pulinya ya. Kita gosok, pastikan ini enggak ada oli sedikit pun atau stempet yang nempel di bagian permukaan ini ya. Tapi proses setelah kita amplas ya, jadi gitu supaya benar-benar maksimal. Ini kita bersihkan, masih ada kotoran, sampai benar-benar bersih. Pengalaman, jadi kalau misalkan kita nggak gesek ini, itu suka masih ada sedikit agak selip ya. Jadi harus benar-benar bersih. Kemudian ini juga udah dibersihkan, tinggal kita lap aja untuk permukaannya. Nah coba agak dinyalain dikit. Nah untuk meratakan ini biasanya kan udah ada agak kena sebagiannya, jadi kita masukkan ke as belakang dengan keadaan terbalik seperti ini. Nah kemudian ini amplas halus ya, kita taruh di sini, kemudian putar roda supaya benar-benar si cloth outer atau mangkoknya itu benar-benar halus ya. Jangan terlalu lama, yang penting bening halus.
hasilnya ya. Udah bening, udah bersih. Ini udah kita semprot tadi semuanya. Nah udah gitu bagian ini ya, bagian terakhir. Nah puli ini juga, puli belakang ya. Takut masih ada sisa-sisa stempet dan oli di sini. Kita bersihkan. Kalau pakai lap bengkel kayak gini nih, kalau kita ngelap pakai ini kan kadang-kadang kita ngelap oli, ngelap bensin, jadi nggak bersih gitu, nggak 100% ya. Jadi lebih irit menurut saya, mending pakai tisu aja ya. Jadi lebih apa ya, tisu berapa sih? 5.000. Nah, kita lap sudah. Udah oke, kita tinggal proses pemasangan ya. Dimatiin aja liftnya. Oke, dan lanjut, masih. Nah untuk proses selanjutnya ini bos ya, kita kasih stempet sedikit saja, sedikit banget, untuk melumasi bagian dalam ini ya, sedikit aja, jangan sampai lumer, asal ada gitu, sedikit saja, jangan sampai kena permukaan, jangan terlalu banyak. Nah kemudian kita rakit. Untuk cara pemasangan white glowler ya, ini udah dibersihin untuk white glowlernya. Untuk pemasangan white glowler ini kan ada dua sisi, ada sisi putih dan ada yang full. Ini full apa ya, beda lah, kalau ini agak runcing, kalau ini agak menutup. Nah yang menutup ini posisinya di bagian luar, ini luar, ini dalam gitu maksud saya. Nah setiap yang ada ininya, yang ada penutupnya, kita simpan di bagian ini, di bagian luar. Nah jadi kalau yang sebelah sini juga sama, berarti di sebelah sini, ini yang runcingnya di sebelah sini ya. Kita masukkan lagi. Untuk roller ini masih 80%, masih bagus ya, jadi nggak usah diganti dulu. Kemudian tinggal kita pasang slide paste ya di rem platnya. Jangan lupa, kalau nggak dipasang atau ini rusak, biasanya suka ada bunyi tring ting ketika kita gas tuh, agak bunyi ya. Kalau untuk ini apa, rem plat itu sama dengan itu apa, Vario 110 karburator, kodenya KPB yang ini. Kita masukkan ke rumah rollernya, kemudian kita masukkan ini apa, bos ya, kita masukkan bos, kita pastikan bersih 100%, masukkan ke waduh, tadu. Ya, selanjutnya untuk penbel juga ini udah kita bersihkan tadi. Saya cuci dengan bensin, kemudian kita gosok dan cepat disemprot biar kering. Pertama kita lihat dulu arahnya ya, biasanya suka ada arah, kalau ini kayaknya bebas ya. Masukin dulu sebelah sini. Caranya ini tekan, kemudian putar, ini dimasukin sini. Nah masukin sini. Nah, ini udah masuk. Kalau udah masuk kita masukin sini. Mau dipakai lampu boleh kan, biar agak terang. Nah, ya
kayak gini ya. Terus jangan lupa kita masukin ring bagian dalam ya. Ini ring bagian dalam, jangan kebalik ya. Kalau ini ada ring 2 nih, nah ada 3 ring. Kalau yang ini itu di belakang ya, ini yang kecil di sini. Nah yang ini ya nanti dibalik sini nih. Nah dibalik sini boleh, nanti kita pasang ringnya dulu di sini. Kita masukin ring, terus puli depan ya, kita masukin puli depan. Selanjutnya kita pasang ini. Ring kecil buat ring baut. Udah masuk, tinggal yang belakang kita masukin. Ringnya jangan lupa. Nah, tinggal kita kunci kencangkan ya. Kalau punya impact lebih enak pakai impact. Kita kencangkan ya. Udah kencang. Tinggal bagian depan. Setting dulu. Pakai kunci sok anak sok 22. Udah. Ini udah ya semua. Tinggal coba supaya nanti pendelnya ke atas, kita coba hidupkan dulu. Agak dekat. Oke, ini untuk bagian puli depan dan belakang sudah terpasang. Kita tinggal pasang ini. Dan untuk bagian apa namanya ini, kelaher ya, kelaher CVT atau bearing CVT nya ini masih aman, masih bagus. Terus untuk bagian ini juga masih bagus, bearing dalamnya masih bagus. Seal depan belakang nggak ada oli, aman. Kemudian tadi bosnya aman, roller 80%, penbel masih aman, masih bagus ya. Tinggal kita pasang bagian puli bagian blok CVT nya. Pegang dan semua baut, semua ukuran baut sama kecuali yang satu yang di tengah yang panjang.
Terakhir kalau misalkan semua baut sudah terpasang semua, tinggal kita pengencangan. Kalau misalkan saya, karena ini kan sebetulnya kan pakai torsi ya. Nah jadi kalau misalkan cara saya cukup dengan satu tangan sekuat ya sekira-kira aja, jadi nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor juga, pakai satu tangan aja sampai mentok supaya torsinya nggak terlalu besar. Nah, ini udah semua, tinggal yang tengah. Oke. Oke, jadi untuk proses servis ya, servis CVT pada Honda Beat Street yang kena banjir ya, kena air. Jadi kita kesimpulannya adalah motor ini kena air. Jadi sempat selip gitu. Sebetulnya dengan seiring berjalannya waktu itu bisa saja air itu hilang dengan cara kita melepas bagian di bawah, ada penutup di bawah CVT itu ada penutup karet di sini ya. Ada penutup karet, tinggal kita copot supaya airnya keluar, kemudian kita bawa agak jauh, nanti juga akan akan kering dengan sendirinya ya. Tetapi kalau misalkan pengen maksimal seperti yang saya lakukan di perawatan motor ini, itu dibersihkan secara maksimal. Nah kita sekarang akan coba tes apakah masih selip atau tidak. Sekarang udah selip. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, untuk proses pengerjaan pada Honda Beat Street kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya bagi teman-teman mekanik pemula seperti saya. Dan untuk yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Selamat berjumpa di video episode berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.